Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah kangen mantan ya, sampai gak tahan menahan tangis, tetapi mantan tidak kunjung jua menghubungi ya. Ia akan datang ketika hatimu merasakan hal ini ya. Nah, jadi pada saat berpisah ya, Anda mungkin ngarep banget untuk bisa segera kembali ya. Menghubungi sudah dilakukan, semuanya mentok ya. Kemudian menemui sudah dicoba, tidak taunya cuman dilewati saja kan. Kemudian berdoa, semua doa yang diketahui kemudian sudah dilakukan ya. Bahkan browsing ke sana kemari, ada tidak doa yang kira-kira yang belum diaplikasikan juga sudah dilakukan ya. Minta bantu orang lain untuk mendoakan juga sudah dilakukan, tetapi dia tidak juga berubah ya. Tidak ada perubahan, tidak kunjung menghubungi Anda ya. Bahkan mungkin dia konsisten sekali dengan pemblokirannya, dengan usahanya untuk menjauhi kehidupan Anda ya. Nah, sekarang apalagi yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pasti adalah melanjutkan hidup ya. Melanjutkan hidup ya, artinya bahwa dalam kehidupan ini kan ada beberapa segmen persoalan ya. Ada persoalan pendidikan bagi Anda yang masih pelajar dan mahasiswa ya. Ada persoalan pekerjaan ya, pendapatan, income dan seterusnya. Nah, mungkin kan orang meratap patah hati, sedih-sedih terus ya, tetapi dia terus saja menjadi beban bagi orang tuanya. Kemudian ada juga persoalan keluarga kita ya, jadi dengan orang tua, dengan saudara dan seterusnya, dan masih banyak lagi persoalan. Nah, cinta itu kan satu segmen dari begitu banyak persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi ya, kita kan selalu bertanya-tanya nih di dalam hati kita, apa sih yang kurang dari doa yang kita panjatkan? Nah, coba kita introspeksi diri lah ya. Kita coba lihat ke dalam apa yang salah. Kadang-kadang nih kita baru ingat untuk berdoa jika sudah menghadapi situasi yang seperti ini dan pengennya hasilnya instan kan. Sekali berdoa, nonton video tutorial berdoa di YouTube ya, berdoanya mungkin baru sekali, tidak atau belum dikabulkan, langsung tanya ya, kok doa saya belum dikabulkan Pak Ustadz? Lah ya, Ustadz bisa apa? Yang bisa dilakukan Ustadz juga cuman mengajarkan begini loh caranya berdoa ya, dalilnya seperti ini ya, hadisnya seperti ini, ayatnya seperti ini yang mengatur tentang doa tersebut ya. Masalah dikabulkan atau tidak, segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, bagaimana mau dikabulkan kalau kemudian Anda cuman berdoa saja tapi sholat tidak ya, atau sholatnya yang fardu belum genap 5 waktu ya. Jadi sholat maghrib saja nih agar bisa berdoa, tapi sholat isya tidak, sholat subuh tidak, dan seterusnya ya. Dan yang pasti ya, orang-orang yang doanya mustajab itu adalah orang-orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Dia mendekat terus kepada Allah ya, bukan
hanya butuh kepada Allah, hanya berdoa ketika mantannya tidak mau balik. Ya, kadang kan kita merasa bahwa yang terbaik itu mantan kembali kepada kita, tetapi kan dalam pandangan Allah belum tentu demikian. Ketika bersama dengan mantan dulu, misal Anda maksiat terus ya, justru perpisahan itu ya membuat Anda terhindar dari kemaksiatan. Kalau sampai mantan Anda kembali kepada Anda, bisa saja bermaksiat lagi. Nah, maka yang dilakukan para ustadz apa? Berdoa kepada Allah agar kalau mantan itu kembali bisa segera menikah dan tidak berbuat dosa lagi. Dan Allah yang maha tahu kan apa yang terkandung di dalam hati Anda. Mungkin sekarang ketika berdoa Anda berjanji, ya Allah, ketika mantan itu balik, saya janji akan menikah dengan dia, tidak akan bermaksiat lagi. Tapi Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati Anda, sejauh mana Anda akan menepati dan konsisten kepada janji tadi ya. Nah, jadi ya kita itu berdoa kepada Allah jangan hanya ketika butuh saja ya. Kita beribadah, kita sholat, kita menjaga kedekatan kita dengan Allah di setiap saat ya. Artinya apa? Belum kembalinya mantan kepada kita itu adalah ujian ya. Ujian apa? Ujian agar kita selalu mendekat kepada Allah tanpa mengenal lelah ya. Nah, Anda pernah tidak berdoa sesuatu tuh kepada Allah ya? Kemudian karena merasa doanya belum terkabul juga ya, setelah itu Anda mengganti keinginan Anda dengan yang lain ya. Jadi contoh, Anda pengen merek sebuah handphone, berdoa, enggak dapat juga ya. Ya akhirnya kemudian sudahlah beli handphone yang lain saja, yang penting komunikasi lancar kan begitu ya. Karena sudah punya handphone walaupun tidak seperti yang diharapkan sebelumnya, tapi kemudian Anda sudah melepaskan harapan atau doa terhadap handphone yang lalu. Tahu-tahu setahun kemudian handphone yang Anda impikan tiba-tiba bisa Anda dapatkan. Padahal Anda sudah lupa kapan berdoanya. Ya. Nah, itu juga sangat mungkin terjadi dalam hidup manusia, ya. Jadi, ketika sekarang nih Anda berdoa betul ya agar mantan Anda bisa segera kembali, itu harus Anda ketahui ya, ketika Anda begitu menggebu-gebu ya, berharap agar dia kembali, di dalam hati Anda itu ada harapan yang sangat besar kepada manusia, ya. Seakan-akan dia ini segala-galanya, si mantan ini untuk Anda, padahal tanpa dia pun hidup Anda sebenarnya baik-baik saja kan. Kemudian di situ ada kemarahan ya, di situ ada nafsu yang memuncak ya, di situ ada perasaan cemburu yang luar biasa besarnya, ada ego, keinginan untuk memiliki secara mutlak dan seterusnya. Ini perasaan yang Anda rasakan pada saat ini ya. Nah, tetapi seiring perjalanan waktu, ketika hati Anda mulai menerima keadaan kesendirian Anda ya, Anda mungkin terus berdoa, tetapi faktor nafsunya sudah hilang di situ, faktor kemarahannya sudah hilang di situ, faktor egonya sudah hilang di situ ya. Yang tersisa adalah harapan bertemu dengan kepasrahan ya. Jadi berdoanya sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi berdoanya jika Allah kabulkan ya, tentu Anda bersyukur, tetapi kalau memang bukan itu yang terbaik, Anda berserah diri kepada Allah. Jadi harapan dan kepasrahan yang tersisa di dalam hati Anda. Ya, mungkin kalau dulu sehari berdoanya 15 kali ya, tentang mantan saja. Nah, kalau sekarang mungkin cukup
sehari sekali berdoanya tentang dia. Selain itu Anda berdoa yang lain-lain tentang karir Anda, ya, tentang kemaslahatan hidup Anda, tentang pendidikan Anda. Bahkan juga mungkin sempat berdoa untuk teman-teman Anda, ya, mendoakan sahabat-sahabat Anda yang mungkin sedang sakit dan seterusnya, ya. Nah, jadi tiba-tiba insya Allah mantan akan nongol tuh, ya, ketika faktor kemarahan, harapan yang berlebihan, ego, ya, setelah itu keinginan untuk memiliki yang terlalu besar dan seterusnya tadi menghilang, ya, ketika di dalam hati Anda yang tersisa adalah pasrah, ya. Nah, jadi ya, kalau pengen mantan kembali, berdamai dulu dengan hati, ya. Ketika Anda meminta kepada Allah, ikuti dengan kepasrahan, bukan dengan rasa penasaran, ya. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.